Halo bosku, selamat datang di channel Rem Mobile. Jadi di sini kita bakal mengcompare atau bisa kita bilang ini kita bakal melihat apa saja sih peningkatan dari Samsung terbaru yaitu Z Flip 4. Jadi di sini kita bakal mengcomparekan di dua handphone di depan kita ini ada apa saja sih peningkatannya, dan mungkin kita lebih meng-highlight ada apa aja sih di Z Flip 4 ini tentunya. Oke, nggak usah tunggu lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama dari segi harga. Kalau dari segi harga ini untuk di Samsung Z Flip 4 dia jauh lebih affordable karena mengapa? Kalau untuk di Z Flip 3 ini dia memiliki dua varian RAM 8/128 dengan harga 14.999. Kalau untuk yang 8/256 dihargai 15.999 atau 16 juta. Jadi perbandingannya 15 juta sama 16 juta. Kalau untuk di Z Flip 4 ini untuk RAM 8/128-nya dihargai 13.999 atau 14 juta. Kalau untuk 8/256 dihargai 14 juta. Kalau untuk 8/512 dengan ROM 512 tadi dengan harga 17 juta. Jadi kalau untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia memiliki harga yang lebih affordable dan memiliki varian ROM atau storage yang lebih banyak. Jadi hingga 512 GB seperti itu. Kalau dari segi harga mungkin sudah segitu, dan selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi desain. Kalau dari segi desain mungkin kurang lebih hampir sama, cuman ini ada beberapa, kalau kita jeli ada beberapa yang sangat jauh berbeda sih. Yang pertama dari segi tonjolan kamera sebelah sini. Kalau untuk dari segi tonjolan kameranya, kalau untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia lebih menonjol dibandingkan Samsung Z Flip 3. Karena mengapa? Di sini dia memiliki desain yang lebih tegas dan compact juga tentunya, nggak terlalu besar. Dan di sebelah sini dari hingnya pun dia lebih tipis. Di sini untuk di Z Flip 3 dia lebih tebal. Dan dari segi bezelnya pun di sini bisa kelihatan dia jauh lebih ramping dibandingkan Z Flip 3 karena Z Flip 3 memiliki bezel yang sedikit lebih membulat atau lebih nge-curve seperti itu. Kalau di sini dia lebih nge-shape untuk dari segi bezelnya. Dan kalau dari segi untuk desain layar depannya kurang lebih hampir sama, tidak ada perubahan juga tentunya. Cuman kalau untuk dari segi desain tadi pas kita waktu penggenggaman handphonenya itu sangat-sangat jauh berbeda. Di sini dia memiliki desain yang lebih compact dan ringan juga tentunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi durability. Kalau dari segi durability, kalau untuk di Samsung Z Flip 3 ini untuk di bagian kacanya dari custom screen, dari backdoor, dari layar depannya dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Kalau untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus, jadi jauh lebih aman. Dan untuk di keleman Samsung pun untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia memiliki peningkatan 45% lebih tangguh dan lebih kokoh dibandingkan Samsung Z Flip 3 seperti itu. Kalau dari segi backdoor atau kaca-kacanya ada peningkatan yang tadi saya bilang, dan untuk dari segi bezelnya pun sudah sama sih. Karena dia sudah menggunakan armor aluminium yang memang sudah teruji. Kalau memang armor aluminium ini memang pembuatan dari plat pesawat ya, dari badan pesawat, jadi cukup kuat juga seperti itu. Kalau untuk dari segi lipatannya ini, kalau untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia memiliki ketahanan berani keleman dari Samsung itu selama 200.000 kali lipatan atau selama 5 tahun. Itu pun perhitungannya bisa 150 kali buka per hari. Jadi ini sangat-sangat kuat juga. Dan untuk dari segi durability tadi, untuk di dua handphone ini kurang lebih hampir sama, cuman ada peningkatan di backdoor, di backdoor sih palingan, tidak ada peningkatan lain. Cuman kalau untuk dari ketahanan airnya dia sama-sama menggunakan IPX8 ya. Jadi anti air seperti itu sedalam 1,5 meter selama 1 jam 45 menit, sorry. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi baterai. Kalau dari segi baterai terjadi peningkatan juga. Kalau untuk di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dia memiliki kapasitas baterai 3300 mAh. Kalau untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia memiliki kapasitas baterai 3700 mAh. Jadi peningkatannya 10% dari Z Flip 3 ke Z Flip 4 seperti itu. Kalau pengecasannya dia menggunakan Type-C dengan pengecasan 25 watt tentunya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yang mungkin tidak ada di Samsung Z Flip 3 tapi ada di Samsung Z Flip 4. Dan di Samsung Z Flip 4 ini dia sudah menggunakan floating icon panel, jadi yang mana dia kita bisa kayak seperti trackpad itu apabila layar memiliki lengkungan setengah seperti ini contohnya.
Iya. Nah, dia memiliki trackpad seperti ini dan kita memiliki kursor seperti ini, jadi bisa kita langsung klik juga, jadi tidak mengganggu pekerjaan kita tentunya, tidak terlalu full juga ya, seperti itu. Nah, jadi tinggal kayak gini-gini doang. Ini ada trackpadnya, bisa dilihat ya. Dan di sini kita bisa nge-capture juga, buka aplikasi lain juga, tentunya seperti itu. Jadi ini bisa dibilang kalau dari segi fiturnya itu dia floating icon panel atau bisa disebut trackpad juga bahasa sederhananya. Untuk di Samsung Z Flip 3 dia belum memiliki fitur seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yang lebih heboh lagi, yaitu ada di segi cover screen-nya yang belakang. Kalau untuk di cover screen-nya untuk di Samsung Z Flip 4 ini dia lebih bisa di-customkan ya. Jadi ini bisa kita lipat dulu. Jadi dia memiliki sistem yang bisa di-customisasi untuk lebih luas lah kalau untuk di Samsung Z Flip ini. Sedangkan kalau untuk di Z Flip 3 mungkin dia belum support untuk dari segi customisasi cover screen-nya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bakal ngebahas dari segi prosesor. Kalau prosesor ini yang terjadi peningkatan cukup keren banget ya. Kalau untuk di Z Flip 3 ini dia menggunakan Snapdragon 888 dengan fabrikasinya 4 nanometer juga ya. Kalau di sini dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 8 player. Dan untuk di Z Flip 4 ini dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi di atas S22 Ultra lagi. Kalau S22 Ultra itu kan dia menggunakan S8. Kalau untuk di S22 Ultra itu dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Kalau ini 8 Plus Gen 1, jadi jauh lebih tinggi dibandingkan yang seri S22 series seperti itu. Dan mungkin ini handphone yang lucu tapi isinya sangat-sangat tangguh ya, seperti itu. Oke bosku, mungkin sekian untuk pembahasan peningkatan dari dua produk di depan ini dan untuk di Z Flip 4-nya. Apabila ada kekurangan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.